Sebab jika dibicarakan lebih lanjut, program Artemis sendiri memiliki salah satu konsep paling kontroversial dalam Artemis Accords, yaitu gagasan tentang safety zones atau zona aman yang tidak begitu didefinisikan dengan baik. Secara resmi, zona ini dimaksudkan untuk mencegah gangguan antar aktivitas negara atau pihak yang berbeda di permukaan bulan, memastikan bahwa operasi dapat berjalan tanpa konflik langsung. Namun dalam praktiknya, konsep tersebut malah menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menciptakan bentuk kontrol wilayah secara tidak langsung. Jika suatu negara atau kelompok menetapkan zona operasional di sekitar fasilitasnya dan membatasi akses pihak lain dengan alasan keamanan, maka fungsi zona tersebut bisa menyerupai batas teritorial meskipun tanpa adanya klaim kepemilikan resmi. Di sisi lain, dinamika geopolitik juga akan memperumit situasi. Ini karena tidak semua negara besar bergabung dengan Artemis Accords. Contohnya Rusia dan China yang memilih jalur berbeda dengan mengembangkan proyek mereka sendiri seperti International Lunar Research Station atau ILRS. Hal ini menciptakan dua kutub kekuatan dalam eksplorasi bulan, mengingatkan kita pada pola kompetisi global di masa lalu, seperti pada masa Perang Dingin. Bahkan, beberapa analis melihat bahwa eksplorasi luar angkasa kini telah memasuki fase baru dalam space race, di mana kerjasama dan persaingan berjalan secara bersamaan. Selain negara, aktor swasta juga mulai memainkan peran yang semakin penting dan besar. Perusahaan-perusahaan dengan kemampuan teknologi tinggi kini tidak hanya menjadi kontraktor, tetapi juga calon pelaku utama dalam eksploitasi sumber daya luar angkasa. Namun hukum internasional seperti Outer Space Treaty tetap menempatkan tanggung jawab pada negara asal perusahaan tersebut. Ini artinya kendali atas aktivitas swasta tetap berada di tangan negara, tetapi dengan kompleksitas tambahan karena adanya kepentingan ekonomi yang besar di baliknya.